Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali berjumpa di Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Wahyukan buat kami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Kita kembali lagi akan meneruskan serial kita ya. Dalam serial khusus kita udah bicara Matius, Markus, Lukas. Sekarang tiba saatnya kita bicara tentang Yohanes ya. Kita bicara tentang Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes adalah satu dari 3 murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus ya. Yohanes juga merupakan satu dari 3 murid yang diajak Kristus ke Gunung Tabor, di mana di situ Yesus bertransfigurasi, berubah wujud dalam kemuliaan, dan mereka melihat Musa dan Elia. Sampai murid-murid berkata, "Guru, baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 dari 3 muridnya Yohanes, 2 lagi adalah Yakobus dan Petrus. Nah, Yakobus yang juga diajak, yang merupakan orang dekat dengan Tuhan Yesus ya. Yakobus ini dan Yohanes adalah kakak beradik. Yakobus ini abangnya. Yakobus dan Yohanes disebut juga dengan anak Zebedeus ya. Mereka anak Zebedeus, dan Yakobus ini kalau kita lihat di Alkitab itu ada 2 saudara. Ada Yakobus besar atau Yakobus tua, itu adalah anggota ke-12 Rasul yang abangnya Yohanes ya, kakaknya Yohanes. Satu lagi Yakobus muda yang adalah saudara sepupu daripada Tuhan Yesus ya. Nah, siapa Zebedeus, ayah dari Yakobus dan Yohanes? Ingat, mereka ditemukan di Galilea ya. Galilea itu danau ya, daerah tempat orang memancing ya. Orang banyak yang jadi nelayan di danau itu. Dan ini adalah daerah orang asing. Makanya Galil Hagoyim ya. Daerah Galilea, Galil orang bangsa-bangsa lain, Goyim. Nah, ayah dari mereka ini bukan nelayan biasa. Kita jumpai dalam Markus 1 ayat 19 dan 20. Saya bacakan Markus 1 ayat 19-20. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Nah, lihat di ayat 20, Zebedeus dalam perahu dan orang-orang upahannya. Jadi dari sini kita tahu Yakobus, Yohanes ini bukan nelayan biasa, bukan anak nelayan upahan. Jadi nelayan itu juga ada stratanya. Nah, kalau ini bos nelayan saudara, juragan nelayan yang punya anak-anak buah ya. Nah, ibunya bernama Maria. Maria ini juga disebut Salome ya. Dia ikut menyertai Yesus mulai dari penyaliban hingga penguburan ya. Ada cerita tradisi yang belum dapat dipastikan bahwa Salome ikut membantu ya pada saat Maria melahirkan Yesus. Ada yang bilang ikut membantu menjadi bidan. Tetapi tentunya ini masih cerita yang tidak perlu dipastikan atau tidak dipastikan. Baik cerita ini benar atau tidak juga tidak mempengaruhi pada iman kita ya. Nah, Lukas 24 ayat 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Nah, ini dia. Ini adalah Salome tadi. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Nah, jadi ini sejak awal ya. Salome ini atau ibu dari Yohanes ini
itu menyertai Yesus. Mulai dari penyaliban, penguburan, itu dia menyertai. Saudara harus tahu bahwa saat Yesus disalib itu muridnya sisa satu doang loh, yang tetap ada di salib. Itu Yohanes, nanti kita baca. Ya. Dan sisanya itu wanita-wanita, saudara. Murid yang lain udah entah kemana. Nah, di antara wanita-wanita itu adalah ibu Yohanes. Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Nah, lihat ini. Di sini muncul Yakobus muda. Siapa Yakobus muda? Siapa Yakobus tua? Yakobus tua kakaknya Yohanes. Yakobus muda adalah Yakobus yang kemudian menjadi soko guru jemaat di Kisah Rasul 15 ketika konsili pertama diadakan. Nah, jadi kita jangan salah kaprah berkata bahwa Yakobus ini adalah adiknya Tuhan Yesus. Enggak, ini jelas. Yoses, Yudas, Yakobus itu bukan saudara Tuhan Yesus. Saudara sepupu, bukan saudara kandung atau saudara tiri. Maria ibu Yakobus di sini beda dengan Maria ibu Yesus, saudara. Ya jangan aneh, zaman dulu itu banyak nama Maria. Saudara, sekarang ke Manado satu kampung Marianya bisa nggak tahu berapa puluh orang. Ya, maka kadang-kadang kita ngeliat ini, oh itu Maria Magdalena itu yang pelacur, sembarangan. Maria Magdalena itu yang diusir dari kerasukan 7 roh jahat. Itu berbeda dengan yang pelacur. Jadi jangan lihat Maria langsung semua dipukul rata. Itu nama yang umum pada saat itu. Nggak mungkin Maria Magdalena jadi pelacur. Kalau saudara lihat, kalau saudara ke Israel, itu tuh masih ada loh namanya kota Magdala. Ya, itu adanya dekat dengan Tiberias. Kita kemarin dari situ kita lewatin. Kota Magdala itu dari dulu daerah elit. Kenapa disebut Maria Magdalena? Ini Maria yang berasal dari kota Magdala. Ini orang elit, saudara. Jangan main dituduh jadi pelacur. Kadang-kadang tuh kasihan, saudara ya. Kita nggak tahu semua nama, kita sama-samain aja. Ya, enggak, beda. Memang banyak sekali yang namanya Maria, ya. Mamanya Yohanes juga Maria, mamanya Yakobus muda juga Maria, ibu Yesus juga Maria, yang dari Magdalena juga Maria. Ya memang Maria nama yang umum pada saat itu, ya. Nah, Yohanes sendiri juga mengenakan sandi asmo untuk menyamarkan dirinya sebagai penulis Injil Yohanes. Hal tersebut dikaitkan dengan 5 kali muncul kata ini, murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus. Sekali lagi, sandi asmo itu sandi password, asmo itu nama. Jadi dia mau kasih tahu ini loh dirinya. Dia tersamakan dengan murid yang dikasihi Yesus. Itu 5 kali muncul Bapak Ibu dalam Injil Yohanes. Ya, Yohanes 13 ayat 23, Yohanes 19 ayat 26, ya. Yohanes 20 ayat 2, lalu Yohanes 21 ayat yang ke-7 itu juga ada. Lalu Yohanes 21 ayat yang ke-20. Ya. Nah, itu semua sandi asmo dan beberapa ahli misalnya dalam Ensiklopedia Orang Kudus yang ditulis oleh Adolf Hucken menuliskan bahwa Yohanes juga adalah murid Yohanes Pembaptis sebelum ia mengikut Yesus. Sebab dalam Yohanes 1 ayat 44:1 disebutkan ada 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang mengikut Yesus. Di situ dikatakan Andreas dan seorang yang lain. Nah, di sini juga diduga Yohanes kembali menggunakan sandi asmo, seorang yang lainnya juga menunjuk pada dirinya. Nah, tetapi memang tidak ada keterangan bahwa Yakobus juga adalah bekas murid Yohanes Pembaptis. Nah, kita tuh juga nggak tahu, saudara ya. Sebab tidak ada keterangannya juga sih. Ya, tidak ada keterangannya juga bahwa kan logikanya kalau Yohanes murid Yohanes Pembaptis mungkin abangnya Yakobus juga dong. Yakobus tua tadi atau Yakobus besar. Tapi ya bisa juga kan
Yohanes adalah murid, Yakobus nggak bisa juga ya. Tapi sekali lagi ini tidak perlu menjadi soal ya. Tetapi yang jelas kalau saya boleh kembali lagi ke awal cerita tadi, kita sudah katakan ini anak Zebedeus yang adalah juragan nelayan. Kok papanya kasih ikut Yesus? Siapa Yesus? Ini kan nggak masuk akal kalau sepintas. Bapak ibu punya toko yang besar, pegawainya banyak. Tiba-tiba anak bapak ibu lagi jaga toko, tiba-tiba ada yang lewat, sini ikut aku. Ya saudara ngamuk nggak coba? Kasih nggak coba? Pasti nggak kasih. Tapi kalau yang lewat adalah misalnya kepala staf kepresidenan, wah ikut aku, pasti saudara kasih. Kenapa? Ya iyalah, kesempatan naik kelas. Nah Yesus pada saat itu udah dikenal jadi rabi. Ketika ketemu udah panggil rabi. Yohanes, Yakobus sampai mereka cuman membantu ayahnya, mereka itu udah pasti tidak ada rabi yang mau menerima dia di Bet Midrash. Sedangkan cita-cita semua orang Yahudi, cita-cita tertinggi khususnya mazhab Farisi adalah untuk bisa menjadi seorang rabi. Kalau mereka nggak diterima jadi murid khusus seorang rabi di tingkat sekolah lanjutan Bet Midrash, mereka akan pulang membantu ayahnya. Nah makanya ketika Yesus lewat, ada rabi nih. Wah semua rabi nolak. Semua rabi nolak. Dia mau nih. Wah jackpot, makanya papanya kasih. Gitu ya. Oke. Kembali lagi saudara ya. Nah di sini ada yang menarik. Markus 3 ayat 17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Rupanya Yakobus sama Yohanes ini temperamental saudara. Sampai dibilang Boanerges, anak-anak guru. Ini juga berarti mereka orang yang tegas ya. Yakobus tidak takut sama sekali. Yakobus itu martir pertama, nanti kita bahas itu ya. Hal ini juga berarti Yohanes orang yang tegas, dan kita dapat melihat kemudian bahwa Yohanes dengan tegas mengutuk ajaran sesat Korintus. Bukan Korintus. Kalau Korintus itu nama kota ya. Ini Korintus. Jadi bidat awal di mula-mula itu namanya bidat Korintus. Dan itu langsung dilawan sama Rasul Yohanes, dikatakan sebagai antikristus. Barang siapa tidak mengaku Yesus sebagai anak Allah, dia antikristus. Langsung kita lihat tegasnya Yohanes melawan ajaran sesat ya. Tetapi hal yang luar biasa di lain pihak, bayangkan orang yang temperamental sampai dikatakan sebagai anak-anak guru, tapi kemudian dia juga dikenal sebagai rasul kasih. Di sini yang paling luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa mengubah watak seseorang dari yang keras, kasar, jadi penuh kasih. Jadi saya mau bilang gini, ini nih catatan yang sangat penting saudara ya. Mungkin ada sebagian saudara punya watak keras. Saya juga termasuk orang keras dan temperamen saudara. Tapi saya juga mau berubah terus, dan selalu saya ingat Yohanes. Yohanes ini dia bisa berubah jadi rasul kasih. Jadi yuk kita berjuang saudara. Kalau kita punya watak yang seperti Yohanes, kayak halilintar, kayak petir itu, kita nggak boleh punya mental block. Ya memang gua orangnya begini. Enggak, kita percaya Tuhan tolong dengan bantuan Roh-Mu yang kudus, Tuhan pasti bisa menolong. Dengan bantuan Roh-Mu yang kudus, Tuhan pasti akan menolong. Ya, itu dari yang wataknya keras sampai menjadi rasul kasih. Ya, nah. Injil Yohanes ini punya kekhasan yang luar biasa Bapak Ibu. Kekhasan itu adalah, kalau saudara lihat Yohanes 1 pasal 1 diawali dengan apa?
pada mulanya adalah firman, ya. Pada mulanya adalah firman. Jadi kalau Injil Matius, Markus, Lukas menceritakan asal-usul kemanusiaan Yesus, Injil Yohanes itu beda, saudara, ya. Injil Yohanes itu mengungkapkan bahwa ini Injil dari atas, ini sejarah iman, ini dimulai dari firman, ini menceritakan bagaimana keilahian Yesus. Ini nih juga sebenarnya menghadapi bidat, saudara, karena saat itu banyak filsafat Yunani yang berkembang. Makanya khas Injil Yohanes, firman itu sepenuhnya Allah. Kata firman di sini kan diambil dari kata logos. Logos itu istilah Yunani yang sudah sangat populer. Tetapi tidak ada filsafat Yunani yang menyatakan firman itu Allah. Apalagi firman menjadi daging, itu nggak ada. Itu hanya khas Injil Yohanes doang. Nah, Yesus itu sepenuhnya Allah. Kemanusiaannya lebih rendah dari Allah memang. Itu maksudnya Bapa lebih besar dari aku. Ada yang bilang, oh Yesus tidak sejajar dengan Bapa. Enggak, Yesus pasti sejajar. Maksudnya Bapa lebih besar dari aku ketika dia menjadi manusia, kemanusiaannya, ya. Tetapi dalam keilahiannya ia adalah Allah. Sebab nggak mungkin dong pikiran kita lebih rendah daripada kita. Nah, nanti kalau saya bilang pikiran ini jangan dibilang firman itu pikiran Allah, blek-blekan seperti pikiran manusia. Enggak, firman itu adalah logosnya Allah. Logos itu ya bisa dikatakan ya firman, bisa dibilang pikiran, tapi ini hal yang lebih kompleks yang tidak bisa dibahasakan. Bedanya kalau pikiran manusia bukan suatu pribadi, pikiran saya, tubuh saya satu pribadi, itu manusia. Kalau Allah tidak. Kalau Allah, Bapa sebagai sumber, Anak yang adalah firman-Nya, dan Roh-Nya adalah Roh Kudus, itu 3 pribadi tetapi satu hakikat. Itulah Trinitas. Ya, itulah Trinitas, pribadinya 3. Ya memang jangan samain satu Tuhan sama satu manusia. Beda, hakikatnya beda. Satu hakikatnya Allah, satu hakikatnya manusia. Jadi jangan bilang ini kok nggak masuk di akal. Ya iya, namanya juga Tuhan, ya. Oke. Nah, dalam keilahiannya Allah, firman Allah juga pasti Allah, satu hakikat. Nah, masalahnya gangguan terhadap kekristenan, khususnya terpengaruh filsafat Helenisme, menyebar di Efesus, di Asia kecil, dan dirasakan Yohanes pada masa tuanya. Menurut catatan Irenaeus yang adalah murid dari Polikarpus murid dari Yohanes, ini kan pasti Polikarpus cerita. Jadi kira-kira gini, murid-murid Yohanes kira-kira bilang gini, guru, mumpung kau masih hidup, ini kan rasul yang paling tua, ya, meninggal udah usia 90-an, sudah mungkin di tahun 96, mungkin usianya udah 100 lebih atau usia 90-an. Ya, murid-muridnya kira-kira ngomong gini, guru, mumpung kau masih hidup, kita sudah punya Injil Matius, Markus, Lukas, itu sudah banyak yang nulis. Cobalah guru, mumpung kau masih hidup, tuliskanlah apa yang kau alami bersama-sama dengan Kristus. Kan sudah ada Injil Matius yang ke-Yahudian, ya. Injil Markus yang pembacanya non-Yahudi, khususnya orang Roma. Sudah ada Injil Lukas yang menulis untuk orang Yunani, makanya dikatakan menulis dengan saksama, dengan metodologis. Karena orang Yunani itu kan sudah terbiasa, ya, untuk baca Plato, baca Pitagoras. Kalau Injil Yohanes beda, ini Injil dari atas, ya. Ini Injil pengajaran khusus untuk murid-murid, ya. Makanya beda. Injil Yohanes itu bukan biografi singkat. Kalau Injil sinoptik genrenya adalah biografi singkat, maka Injil Yohanes adalah Injil pengajaran. Injil pengajaran. Nah, itulah Injil Yohanes. Nah, saya akan akhiri kisah tentang Yohanes ini, ya. Seperti yang saya katakan bahwa Yohanes ini melayani di kota Efesus, ya. Ada cerita di mana kuil Artemis ini hancur,
Dan saya mau ajak dulu kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke 19, saudara ya. 19 ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, jadi Yohanes itu satu-satunya murid yang ada di bawah kaki salib Yesus. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi dalam sejarah gereja mula-mula, Maria itu dirawat ikut oleh Yohanes. Wah, itu luar biasa, saudara ya. Juga ada catatan sejarah bahwa Yohanes itu pernah dicoba digoreng, saudara ya. Mau digoreng, mau dibakar dalam perapian panas dalam kuali besar, tapi dia tetap hidup. Nah, saya akan akhiri dengan Injil Yohanes pasal 21 ayat 2 dan 3. Ini hal yang menarik, saudara ya. Injil Yohanes 21 ini menarik. Ayat 2 dan 3. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Di sini jelas sekali Simon Petrus ini memang pemimpin para rasul. Dia punya influence, ngomongnya paling gede, saudara ya. Dan dia sekaligus provokator. Dia bilang, "Aku mau pergi." Wah, yang lainnya juga ikut. Yang lainnya juga cepat-cepat mau ikut, saudara ya. Nah, di pantai itu kita lihat di sini kisah itu, mereka menangkap ikan 1 malaman tidak dapat. Lalu Yesus suruh menebahkan jala, mereka dapat ikan banyak. Di ayat 11-12 dulu. Nanti kita teruskan baca ayat 15, saya mau jelaskan. 11-12. Kan mereka udah nangkep ikan semalaman gak dapet. Lalu ada 1 orang sosok yang ternyata Yesus, suruh tebahkan jala. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Yesus menyiapkan sarapan. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kok mereka tahu? Yang pertama, mereka ingat pasti. Mereka yang dulu pernah mengalami ini juga, diubah dari penjala ikan jadi penjala manusia. Dia ingat peristiwa itu. Lalu, kenapa 153? Kenapa nggak jumlah yang lain, saudara? Kenapa 153? Kenapa? Dan kenapa orang sampai nggak berani nanya? Nah, dalam huruf-huruf Ibrani, saudara ya, itu ada angka-angkanya. 153 itu Ani Elohim, akulah Allah. Ani Elohim, akulah Allah. Jadi mereka nggak berani tanya, dia tahu itu Yesus. Nah, ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, kita tahu di sini bahwa Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. "Petrus, apakah engkau agape aku?" Petrus menjawab, "Aku phileo engkau Yesus." Nah, lihat ya. Pertanyaan kedua, "Petrus, apakah engkau agape aku?" "Tuhan, aku phileo engkau." Ketiga, Yesus bilang, "Tuhan, apa Petrus, apakah engkau phileo aku?" "Tuhan, kau tahu aku phileo engkau." Nah, ini kalau penafsir modern. Khususnya kalau, sekali lagi, kalau kita melihat penafsir modern dengan kritik teks ya, dengan studi analisa kata, biasanya orang akan menafsirkan gini. "Oh, Tuhan mintanya agape, Petrus cuman sanggupnya phileo, akhirnya Tuhan turunin ke phileo deh biar ketemu." Ya nggak apa-apa sih kalau saudara mau menafsirkan dengan cara itu ya. Tetapi saya mau beritahu gini,
dalam hal ini kita harus lihat, Yesus itu orang Yahudi, kita harus melihat juga dari konteks Semitik. Ada yang namanya triplet Semitik. Ya, itu kalau 3 kali diulang itu berarti sangat penting. Makanya kalau saudara lihat holy, 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 kados, 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 kudus, 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 itu triplet Semitik. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, bahwa percakapan ini tidak mungkin dalam bahasa Yunani. Kemungkinan dalam bahasa Aram, sebab itu bahasa sehari-hari. Nah, dalam bahasa Aram juga nggak dibedakan, phileo agape itu nggak ada bedanya. Jadi 3 kali ditanya ini artinya apa? Sebagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ini juga sebagai tanda Yesus sudah mengampuni Petrus. Nah, ini adalah kacamata triplet Semitik. Lalu, kenapa Petrus yang ditanya, saudara? Sebab Petrus provokatornya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Nah, saya kurang sreg dengan terjemahan mereka. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ini bukan them, tapi this. Memang di sini digunakan kata tuton. Tuton itu netral, saudara. Ya, bisa menunjuk pada, kalau menunjuk pada orang teman-temannya them, ini kan kayak bapak bandingin anak, kayaknya nggak make sense. Tapi kalau this kepada benda, Yesus menunjuk kepada 153 ekor ikan tangkapan yang ditangkap itu. Petrus, kamu mengasihi aku lebih dari tangkapan-tangkapan itu. Kamu kan dulu sudah aku jadikan penjala manusia, kenapa kamu balik lagi jadi penjala ikan? Kamu serius mau melayani aku? Atau kamu masih mengasihi? Itu pekerjaan kamu itu, hasil-hasil kamu itu. Makanya setelah itu baru Tuhan menegaskan lagi sebuah tugas pelayanan, gembalakanlah domba-domba. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami selesai belajar pada kesempatan ini, Roh-Mu yang kudus yang memetraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Minggu depan kita mau belajar tentang Petrus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.